karakternya. Walaupun dia tinggal di Bali, aku tinggal di Jakarta, tapi kan karakter kita sama gitu loh. Maksudnya Takut susah dibedain nggak? ya itu dia kan banyak banget yang bilang kan aku kembar sama adik aku. Makanya kita bikin YouTube ini, podcast ini, Wow The Sister. Kita mau ngasih tahu sebenarnya kalau kita tuh sebenarnya tuh adik kakak. Main kembar, tolong. Tapi memang banyak banget Kak yang mengira kalian kembaran. Banyak banget dibilang kita tuh kembar, padahal kita tuh sebenarnya tuh adik kakak. Aku itu anak pertama, Lia itu anak kedua. Oh, Bedanya jauh. bedanya 3 tahun. 3 tahun. Sama yang adik aku satu lagi itu bedanya itu 5 tahun sama aku. Iya. Tapi mungkin pernah nggak sih orang salah manggil nama mungkin Apa dikiranya? dong? Aku dipanggil Lia. Aku nggak nengok. Terus habis itu dibilang katanya dia sombong. Kan kamu salah manggil sayang. Aku Cika bukan Lia. Itu di mana tuh Kak kejadiannya? Ada lama banget. Sering banget bikin sering. kayak gitu. Sampai sekarang masih pernah nggak ngalamin? Masih suka kayak gitu. Tapi sekarang nggak sih. Kalau karena Lia sekarang udah bondol rambutnya. Terus kan kemarin kan masih sempat agak panjang gitu kan. Terus habis itu sekarang ini baru banget nih. Ini ya Allah ini kamera pertama yang menyorot rambut aku baru ini. Jadi kemarin itu udah ada perbedaannya, cuma mereka tetap mengira itu adalah Lia itu tetap kakak, aku itu adik. Padahal aku udah kepala 4. Berarti misalkan Kak Cika ya? Aku kakak, Lia itu adik aku. Persis di bawah. Persis di bawahku. Aku itu ya sudah kepala 4 lah ya. Lia itu belum menyentuh. Tapi lebih ngebahas juga di podcast. Di podcast Wow The Sister itu kita lebih membahas karena kita di situ tulisannya itu Wow The Sister. Jadi kita lebih membahas tuh tentang persaudaraan. Jadi bintang tamu kita tanyain berapa bersaudara, terus dulu masa kecil itu seperti apa, apakah ada kejadian seru, lebih ke arah brother and sister aja sih. Tapi kenapa sampai akhirnya buka platform, maksudnya buka YouTube. Iya YouTube. Itu idenya adik aku, itu idenya Lia sama pertama kali. Jadi awalnya itu dia kan bikin YouTube itu sama temen-temennya. Dan aku itu masih sibuk dengan stripping aku. Terus akhirnya kata dia gini, mau nggak sih kita bikin YouTube berdua atas nama sister? Kan kita kan berdua adik kakak nih, belum ada loh katanya gitu. Emang iya belum ada, aku juga nggak tahu sih ya. Kayaknya sih belum ada Neng. Mau nggak sih kita bikin YouTube berdua gitu loh atas nama Wow The Sister gitu. Nanti kita pembahasannya itu ya tentang masalah persaudaraan para bintang tamu dan persaudaraan kita katanya gitu. Oh ya boleh. Tapi pada saat itu aku masih stripping, jadi aku bilang lu boleh ya ngikutin schedule gue ya. Dan dia itu terbang dari Bali itu sebulan sekali, dan setelah itu kita buat stok banyak. Sampai saat ini. Tapi mungkin kalian kan sering membahas sisterhood-nya orang-orang nih yang bintang tamu. Sekarang kita mau nanya, kalau adik kakak kalian itu seperti apa sih sebenarnya? Itu ada di episode paling pertama banget. Sumpah beneran. Itu ada banget di episode paling pertama Wow The Sister, itu ngebahas tentang masalah aku sama Lia. Sebenarnya masih ada satu lagi yang adik aku satu lagi bikin kan. Dia itu tuh bisa lebih membuka masalah kita berdua. Tapi waktu pada episode 1 itu membahas tentang Lia itu kayak gimana, aku itu kayak gimana. Ya itu gila sih di situ. Itu semua kita kayak ngebuka. Lu kan begitu. Enggak, lu kan begitu. Jadi gitu. Mungkin enggak ada pertengkaran ya. Itu udah pada gede. Tapi mungkin masa kecil kalian seperti apa sih, mungkin Kak boleh di... Masa kecil kita itu sebenarnya tuh agak-agak giling sih sebenarnya. Masa kecil itu kita itu memang seru sih. Lihat dengan kebiasaan seperti apa yang masih dilakukan sampai sekarang, dan aku pun juga seperti itu gitu. Kalau Lia itu memang lebih suka yang menyendiri. Dia tuh memang tipenya kan introvert. Kalau aku kan enggak gitu. Aku tuh lebih yang hai, halo. Kalau Lia itu lebih, jadi makanya orang mengira Lia itu sombong. Seperti itu. Jadi waktu kita kecil ya sebenarnya seperti itu. Lia tuh masih suka menyendiri. Kalau dulu dia kecil itu suka manjat pohon. Iya gitu. Iya gitu. Kalau Kak Cika gimana? Lebih... Enggak, aku santai aja, biasa aja, namanya kakak. Tetep ya, Wak. Ya mungkin setelah mungkin libur syuting ya, ini akhirnya full banget ke anak-anak sekarang. Iya, lebih ke sekarang tuh ya sama anak-anak. Kebetulan di rumah aku itu kan nggak cuma ada anak aku, ada anak adik aku, anaknya Iin, 2 anak ya. Jadi ya kita lebih bercanda. Kalau anakku udah gede, soalnya udah 14 tahun. Nah itu tuh tantangannya sebagai ibu punya anak. Anak kemarin kan aku bilang, Bang aku udah selesai nih syuting ini, gitu. Oh iya. Terus sekarang Bunda mendapat kerjaan lagi apa belum? Kalau anakku tuh seperti
seperti itu. Terus Bunda udah dapat kerjaan lagi belum yang baru? Belum, tapi doain ya supaya Bunda dapat juga yang baru lagi gitu. Ya Bun, oh ya udah gitu. Kalau anakku seperti itu. Tantangannya sama dia itu memang kita harus lebih aktif karena dia anak itu lebih diam dengan kesibukan dia sendiri. Jika cerita soal pacarnya kak atau seperti orang anak udah 14 tahun. Abang, udah dong. Udah dong. Gimana? Tapi dia tuh cara ngomongnya tuh cari momen aku yang tepat gitu loh. Kayak waktu itu pertama kali dia ngomong tuh kita baru pulang dari mall. Terus habis itu kita lagi makan bareng. Terus dia gini, Bun, ada yang deketin aku loh. Oh ya, siapa? Gitu. Dia yang ngedeketin apa kamu yang ngedeketin? Enggak Bun, bener Bun, aku dideketin kayak gitu. Aku ganteng banget apa ya? Kita mungkin sebagai seorang ibu, orang tua nih dapat pertanyaan seperti itu dan dapat cerita seperti itu gimana sih? Aku tuh lebih ke mentreatment anak aku tuh seperti teman. Karena dulu aku itu sama mama papa aku tuh mereka itu mentreatment aku tuh sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai anak kayak gitu. Jadi bagaimana caranya aku juga mentreatment anak itu seperti itu. Karena anakku itu sekarang udah 14 tahun dan dia tipenya anaknya pasif. Jadi bagaimana caranya itu aku itu bisa mentreatment itu menjadi sahabatnya dia, jadi temennya dia gitu. Jadi apapun yang dia mau obrol itu terbuka aja sama aku karena kan sendiri ya. Jadi kan aku perannya dua ya, jadi ibu dan ayah ya. Jadi ya itulah. Jadi aku kalau bagian bidang olahraga aku masih suka nggak ngerti. Itu dia. Tapi anak suka nanya nggak sih kapan untuk punya maksudnya dia punya bapak satu lagi gitu. Oh enggak, dia nggak pernah nanya seperti itu. Untungnya dia nggak pernah nanya seperti itu. Dia cuma nanya bagaimana pekerjaan Bunda, bagaimana kesehatannya Bunda. Bunda udah makan apa belum? Dia lebih baik menanyakan seperti itu daripada nanya yang macam-macam itu. Tapi harus kasih ke anak kasih memakan dua Oh, sekaligus itu saya atau enggak? Waktu dia masih SD, ada pertanyaan dari sekolahnya itu. Siapa kepala rumah tangga itu yang ditulis bukan ayah, tapi Bunda. Bukan, kan dimana mana kepala rumah tangga pasti ditulis kan bapak, ayah gitu kan. Ini enggak, dia nulisnya Bunda. Jadi kayaknya dia udah tahu pada saat aku memerankan dua peran itu sebagai ibu dan ayah gitu. Jadi anak tuh pengertian banget sih, romantis banget, pengertian banget sih anaknya. Jadinya akunya juga nggak yang terlalu layahan untuk mengurus anakku itu. tapi kan kalau suka curhat kemana kita sendiri yang buat ini pas anak masuk usia 4 Beranjak dewasa. Kalau aku diabaikan dengan anakku sendiri, aku pasti muncul rasa cemburu lah. Karena kalau misalkan dia udah kenal sama cewek, sama pacar atau sama siapapun itu, ya aku juga kayak ngerasa aku diabaikan ya kayak gitu. Aku pasti ada rasa seperti itu. Tapi mungkin kalau kakak jalan sama anak nih, orang kiranya kakak tuh kayak pacaran gitu ya sih sama anak. Ya, dikiranya tante langsung berondong. Anakku tinggi segini soalnya, tinggi banget. Oh, lebih tinggi dari kakak. Tinggi dari aku. Tapi mungkin kakak ngasih taunya ke orang-orang mungkin. Biarin aja, kalau orang nggak tahu biarin aja. Senang. Iya. Anakku itu tuh kalau misalkan kalau nggak digandeng kayak gini, dia tuh biasa aja, dia nggak mau. Harus aku yang gandeng ini baru dia ngegegem gitu loh. Ya, jadi sebenarnya tapi walaupun dia sebelahan, kalau aku nggak yang nangkep tangannya sendiri itu dia nggak mau. Gengsi juga nih. ini dari kaca sendiri Ya. pengen launching mencari Pasangan lagi. Kalau dari diri aku sendiri sih aku masih memikirkan bagaimana bisa membahagiakan anak juga dan membahagiakan diri aku sendiri. Karena kan aku kan juga kan sudah pernah menjalani yang namanya pernikahan itu 2 kali dan gagal. Jadi kayaknya tuh aku tuh untuk sekarang ini tuh kayak agak jauh pemikirannya untuk melanjutkan ke jenjang seperti itu. Jadi lebih baik aku tuh sama keluarga aku, sama anak aku, sama teman-teman dekat aku. tapi yang deketin banyak Ada aja sih. Tapi memang kakak nggak mau Maksudnya karena emang gak mau terjadi lagi kak atau memang trauma sih kak sampai akhirnya belum mau. Kalau ada rasa trauma pasti ada rasa trauma sih. Cuman memang aku emang kayak ada gitu. Aku nggak terlalu memikirkan
Sampai akhirnya benar-benar menutup diri untuk ke jenjang kebaikan. Untuk menutup diri enggak, aku enggak menutup diri banget. Tapi maksud aku kalau misalkan ada yang pengen ngajakin aku serius untuk gimana tuh aku kayak yang Tar dulu deh. aku mungkin gimana gitu ya, terus habis itu aku kayak curhat sama anak aku sendiri deh, bagaimana yang menurut kamu ya bang gitu. Tapi mungkin untuk anak Tapi sekarang sejauh ini udah ada yang banyak, Bapak maksudnya banyak yang ngajak serius, ngajak. Ada, Ada aja ya? ada, cuman aku bilang masih sibuk, masih sibuk stripping, masih ngurus anak, ya. Tapi Tapi ada kan aku perubahan. belum terlalu memikirkan ke arah sana kan. Belum ada prioritas berarti ya? Belum. Prioritas aku tuh lebih ke anak sama anak aku mau masuk SMA. Wih, pusing sayang. Jangan. Anakku mau masuk SMA. Jangan mikir ke sana. Jadi lagi memilih lagi pasangan. Waktu itu lebih memilih lagi daripada pasangan secara gitu lagi. Ya, kayaknya aku lebih ke arah situ sih karena tidak mau mengulangi kesalahan yang kemarin. Udah 2 kali gagal soalnya. kali ini maunya yang kayak gimana? Apa? Kali ini maunya yang kayak gimana? Kali Untuk ini. yang terakhir mungkin. Kali ini aku tuh gak punya tipe sebenarnya, cuma aku bilang aku lebih suka tuh orang yang lebih tinggi dari aku. Jadi aku tuh untuk tipe yang kalau untuk fisik kan aku lebih suka lebih tinggi gitu, tapi kalau untuk yang aduh aku tuh bertanggung jawab aja deh, bertanggung jawab dan baik itu tuh sebenarnya itu udah menurut aku sih. Jangan sayang sama aku, tapi kamu harus lebih sayang ke anak aku dan keluarga aku karena kan aku kan udah bawa 1 ya. Berarti kamu tuh nggak menikahi aku, kayak anakku juga kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke? Ya, oke, foto dulu dong, foto dulu. Boleh dong.